Jadi setiap punya masa lalu dan masa lalu yang kelam. Elia, sang nabi yang pemberani itu, ya, sang nabi yang pemberani itu pernah gagal, bahkan dia pernah minta mati loh sama Tuhan itu. Siapa lagi ya yang tokoh-tokoh Alkitab yang kita anggap yang terkenal itu ya. Tapi bagaimana masa ikut Tuhan? Dia menyangkali Yesus 3 kali. Wah, itu luar biasa. Kegagalan yang fatal sekali. Rasul Paulus, rasul yang hebat itu. Bagaimana lalunya? Kesalahan apa yang dia lakukan? Dia pun sendiri mengakui bahwa dari semua rasul itu yang paling dosa, kata Paulus. Kenapa? Karena dia kejar orang Kristen. Dia siksaannya orang Kristen. Dia yang kemudian izin Stefanus seperti itu. Wah, masa lalunya hitam sekali, saudara. Dan saya ingin katakan seluruh tokoh Alkitab yang bahkan semua punya masa lalu yang hitam. Hanya Yesus yang tidak punya masa lalu hitam. Di semua tokoh Alkitab, semua orang-orang dipakai Tuhan yang biasa itu adalah orang-orang yang punya masa lalu yang demikian kelam. Lalu bagaimana kok mereka kemudian bisa menjadi yang kita lihat di Mazmur? Kita baca di Kisah Rasul yang memberitakan Injil. Elia yang dikenal dengan luar biasa itu. Tuhan. Bahkan Tuhan menulis begitu banyak kitab dalam apa yang kita pelajari mereka. Tidak ada yang tidak pernah gagal. Tapi mereka dengan kegagalan masa lalu. Mereka tidak pernah mau dibelenggu dengan penyesalan masa lalu. Karena bagaimanapun masa lalu. Kita tidak bisa mengubah apapun tentang masa lalu. Sehingga yang kita bisa lakukan hanyalah belajar dan bisa kita kerjakan. Ada banyak hal yang Tuhan sedang siapkan bagi kita untuk mengerjakannya. Pikir Daud, Elia, Petrus, Paulus, semua tokoh yang hebat itu tidak mengikatkan diri, tidak membelenggu diri penyesalan masa lalu. Kegagalan pernah dilakukan, dialami, tapi mereka terus bangun, bangkit, melangkah ke depan. Bangun, bangkit, melangkah ke depan, mengerjakan banyak hal yang Tuhan siapkan. Karena itu dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14, Paulus yang lalu yang demikian kelam dalam itu, tapi dia telah dipakai Tuhan luar biasa dan langkah-langkah ke depan dia akan dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lupakan yang telah belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku melupakan apa yang telah diku. Ini kunci ya. Jadi ini menjawab pertanyaan mana mengatasi rasa bersalah masa lalu. Kan masa lalu sebagai masa lalu, bukan belenggu masa kita. Lupakan telah lalu, melangkah ke depan, berjalan bersama Tuhan. Berlari-lari kepada tujuan telah Allah bagi kita. Paulus ingin mengajar kita melihat menatap ke depan bahwa ada banyak hal yang masih harus kita kerjakan. Ada banyak kehendak Tuhan yang masih harus kita lakukan. Ada banyak hal yang Tuhan sedang sediakan bagi kita yang mesti kita capai. Jadi untuk kita terbelenggu dengan penyesalan lalu. Belajar dari Paulus, ya. Saya pikir di antara kita, termasuk yang bertanya itu,
tidaklah sehitam dan sekelam masa lalunya Paulus kok. Apapun kesalahan saudara, mungkin tidak sebanding dengan apa yang Paulus lakukan pada masa lalunya. Tapi kalau Paulus boleh bangun, boleh bangkit, dan mengarahkan diri, melupakan yang lalu dan mengarahkan diri ke depan. Pada kehendak Tuhan tentu kita pun dimampukan juga. Dasarnya apa? Mengapa kita harus bisa meninggalkan masa lalu kita? Selesai dengan penyesalan masa lalu kita. Berdamai dengan masa lalu kita. Dasarnya adalah Tuhan mengasihi kita. Tuhan menerima kita. Dan Tuhan mengampuni kita. Kalau kita sudah datang minta ampun sama Tuhan, kita yakin Tuhan mengampuni kita. Apalagi penyesalan yang mesti mengikat kita terus. Dari gambar ini, saudara tahu ini gambar apa? Ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Anak bungsu itu punya masa lalu yang sangat kelam, bukan? Dia telah kurang ajar sama orang tuanya. Meminta warisan, padahal orang tuanya masih hidup. Menghambur-hamburkan pesta-pesta. Masa lalunya begitu buruk. Tapi lihatlah, ayahnya berlari mendapatkan dia. Memeluknya, menerimanya, mengampuninya. Bukankah anak bungsu ini adalah gambaran kita? Anak yang hilang ini adalah gambaran kita. Saudara. Apapun masa lalu kita, sekelam, segelap apapun, datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk membuat kita berdamai dengan masa lalu kita. Membuat penyesalan itu menjadi sebuah pelajaran. Bukan lagi menjadi satu ikatan. Ya, karena kasih Tuhan yang memulihkan kita, menerima kita, dan mengampuni kita. Kalau saudara yang bertanya ada di Zoom malam hari ini, terimalah kasih Tuhan. Percaya Tuhan menerimamu apa adanya dan mengampunimu. Dan biarlah penyesalan masa lalu menjadi pelajaran. Bukan menjadi sesuatu yang mengikat kakimu untuk tidak melangkah ke depan. Ini dasarnya ya. Ini penghiburannya. Apalagi dasarnya. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita percaya semua masa lalu yang kita yang kelam, yang hitam, yang buruk, yang salah itu akan dipakai Tuhan untuk nanti mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu pasti. Jadi semua itu direnda oleh Tuhan, termasuk kegagalan kita direnda oleh Tuhan, saudara. Semua masa lalu hitam kita itu direnda oleh Tuhan untuk diubahkannya menjadi sesuatu yang baik bagi kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melangkah ke depan karena penyesalan masa lalu. Jangan. Allah bekerja, Allah tidak diam. Allah akan mengubahkan masa lalu itu menjadi masa depan yang baik, yang indah untuk kita. Ya, Allah bekerja. Saya pikir terlalu banyak contoh ya, bagaimana Allah itu mengubah masa lalu yang hitam menjadi satu masa depan yang cemerlang. Yusuf salah satu contohnya. Kalau Allah bisa lakukan itu bagi Yusuf, Allah bisa lakukan bagi kita juga. Ini penghiburan kita untuk berani melangkah ke depan, untuk tidak terikat, terintimidasi dengan penyesalan masa lalu. Karena di depan sudah ada kebaikan yang Allah sediakan bagi kita. Kita mesti melangkah bersama-sama Tuhan. Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, kata Tuhan. Masa depan sungguh ada, jadi jangan biarkan hidupmu dibelenggu dengan penyesalan masa lalu, karena belenggu penyesalan masa lalu akan membuat langkahmu terhambat untuk menggapai masa depan itu. Jadi tinggalkan yang lalu, lupakan yang lalu. Datang kepada Tuhan, melangkah bersama Tuhan untuk menggapai masa depan yang penuh harapan itu. Ya. Oke. Jadi itu ya jawaban atas pertanyaan tadi, bagaimana menyikapi akan penyesalan masa lalu. Sebelum saya melangkah ke pertanyaan kedua, apakah ada yang mau menanggapi dulu pertanyaan nomor 1 ini?
3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Nomor 2. GPMII memegang teologi reform. Mohon penjelasannya, mengapa GPMII tidak mengadakan baptisan anak, justru melakukan penyerahan anak? Lebih ke Armenian ya? Padahal Kolose 2, 11-13 justru mengkaitkan sunat dengan baptisan anak. Jelas menghubungkan sunat dengan baptisan. Karena menurut PL setiap bayi disunat. Maka menurut PB mereka harus dibaptis. Jadi berdasarkan ayat Imamat 12 ayat 1-8, maka gereja seharusnya mempraktekkan baptisan anak, bukan penyerahan anak. Terima kasih. Yes, setuju 1000%. Baptisan anak itu alkitabiah. Baptisan anak itu sesuai dengan Alkitab, tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, ayat-ayatnya sudah ada di sana, juga sudah dijelaskan oleh yang bertanya. Jadi saya sendiri pun yakin bahwa baptisan anak itu sah, alkitabiah, dan itu tidak bertentangan. Ya, kalau ada orang mengatakan, loh tapi ya anak-anak kan belum bisa ngaku percaya. Syarat ngaku percaya sebelum baptis itu hanya untuk yang dewasa. Ya gambarannya pada waktu perjanjian lama. Anak-anak bayi-bayi 8 hari disunat itu kan belum ngerti apa-apa, tapi mereka disunat. Dan sunat dalam PL itu telah digantikan oleh baptisan dalam PP. Jadi kalau dalam PL itu bayi-bayi anak-anak disunat, maka berarti dalam PP pun anak atau bayi boleh dibaptiskan. Jadi itu dasarnya ya, dasarnya. Tapi bagaimana mereka belum mengaku percaya? Ya sama, gambarin tadi. Anak-anak dalam PL, ya belum tahu apa-apa. Tapi itu satu bentuk, satu perjanjian ya. Satu iman terhadap perjanjian, berkat perjanjian yang Allah sediakan bagi orang yang keluarga ya, dari orang yang percaya. Ya. Lalu mengapa GPMI tidak mengadakan baptisan anak? Ya, ini persoalan sinode, saudara ya. Jadi kalau gereja lokal GPMI Balikpapan, saya pikir semua hamba Tuhannya sudah firm satu suara bahwa baptisan anak itu sah, itu alkitabiah. Tapi mengapa kita tidak melakukannya? Karena kita masih terikat dengan sinode. Ya, kita masih di bawah sinode. Kita masih taat juga sama sinode. Nah, bagaimanakah sinode GPMI? Sinode GPMI itu mengakui sakramen baptisan anak. Jadi tidak menganggapnya salah loh, tidak. Jadi sinode GPMI itu mengakui secara sah sakramen baptisan anak. Ya. Tetapi sinode tidak menjalankan sakramen baptisan anak. Jadi posisi sinode GPMI sampai sekarang seperti ini ya posisinya ya. Jadi mengakui bahwa sakramen baptisan anak itu sah. Tapi dalam prakteknya tidak menjalankan sakramen baptisan anak. Dari mana kita tahu sinode GPMI mengakui sahnya baptisan anak? Yaitu dengan adanya upacara sidi. Sinode mengesahkan upacara sidi. Upacara sidi itu apa? Yaitu peneguhan baptisan anak. Ya, jadi tidak dibaptis lagi, tapi diteguhkan. Nah, berarti secara otomatis kalau kita GPMI melakukan upacara sidi, berarti tidak bisa tidak kita mengakui sahnya baptisan anak. Ya, tidak bisa tidak. Hanya meskipun mengakui baptisan anak, tapi sinode GPMI tidak menjalankan sakramen baptisan anak. Sehingga yang tetap dijalankan adalah sakramen baptisan dewasa. Kok bisa begitu? Iya, saudara, sinode kita itu memang latar belakang bukan reform ya. Latar belakang Injili. Ya, Injil itu luas ya. Ya, sehingga memang untuk menuju kepada satu perubahan itu perlu ya semacam perlu proses ya, karena di sana banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pandangan-pandangan yang tidak sama begitu, saudara ya. Ya, tapi mengapa kita tidak jalankan baptisan anak ya karena terkait dengan keberadaan kita yang di bawah sinode kita ya. Sehingga kalau dalam ADRT sinode belum berubah, ya kita belum bisa jalankan sakramen baptisan anak meskipun kita mengakui bahwa itu sah. Dan
Tadi sempat disinggung penyerahan anak. Penyerahan anak itu memang tidak menggantikan baptisan anak ya, karena itu dua hal yang sangat berbeda. Sakramen baptisan anak itu sakramen ya. Kalau penyerahan anak itu bukan sakramen. Penyerahan anak itu adalah upacara saja, saudara ya, bukan sakramen ya. Sakramen cuma ada dua, baptisan dan perjamuan ya. Jadi penyerahan anak tidak pernah menggantikan sakramen baptisan anak gitu. Dan apakah penyerahan anak itu berlatar belakang Armenian? Tidak. Ya. Penyerahan anak itu lebih, kalau dilihat dari historisnya, itu lebih berasal dari Anabaptis. Anabaptis ya. Itu adalah kelompok yang menolak baptisan anak dan hanya menjalankan sakramen baptisan dewasa, yaitu sehingga karena tidak menjalankan baptisan anak, mereka mengadakan yang namanya penyerahan atau dedikasi anak, yaitu berlatar belakang dari Anabaptis. Nah, dari Anabaptis ini gereja-gereja yang termasuk Anabaptis adalah gereja-gereja Menonit seperti GKMI dan beberapa gereja yang lain. Nah, memang kemudian penyerahan anak ini kemudian diadopsi bukan hanya dari gereja-gereja Anabaptis ya, tapi termasuk gereja-gereja Injili ya, dari Pentakosta itu melakukan penyerahan anak dan sebagainya. Jadi latar belakang bukan ke Armenianya ya, tapi lebih kepada ke Anabaptisnya. Jadi itu penjelasan singkatnya ya. Jadi sekali lagi kita mengakui sahnya sakramen baptisan anak. Hanya memang secara sinodal kita belum menjalankannya. Kita masih menjalankan sebatas sakramen baptisan dewasa saja. Ya, karena itulah keputusan sinode yang memang belum berubah sampai detik ini. Silakan kalau ada yang mau menanggapi hal ini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, bolehkah orang Kristen menabung di bank syariah atau membeli barang rumah yang menganut sistem syariah? Boleh enggak ya? Kalau dengar kata syariah ini pasti, wah, ini apa ini ya? Kental sekali dengan nuansa Islamnya, kira-kira begitu. Yang memang, saudara, ya, memang kental sekali dengan nuansa Islamnya. Tapi apakah semua yang terkait dengan Islam atau terkait dengan agama lain berarti kita tutup pintu? Kalau begitu, kita tidak bisa bertetangga dengan yang non-Kristen, ya. Kita tidak bisa berbisnis dengan yang non-Kristen. Jangan-jangan kita tidak bisa beli beli barang di toko atau di perusahaan orang non-Kristen, begitu nanti akhirnya. Nah, bagaimana kita menyikapi hal ini tentang bank syariah? Bolehkah kita mengadakan aktivitas keuangan di sana, saudara? Nah, memang saya belum terlalu dalam ya dalam menekuni, mempelajari tentang bank syariah ini, tapi sedikit informasi yang coba saya dapatkan. Yang pertama-tama tentang hukum agama, saudara ya. Hukum agama itu pada umumnya itu terbagi dua. Ada hukum yang berkenaan dengan relasi dengan Allah. Di sana ada hukum ibadah, tata cara ibadah, ada ritualnya. Ya. Tapi juga ada hukum berkenaan dengan relasi dengan sesama. Tentang ekonomi, tentang sosial. Tentu dari kedua ini masih ada hukum tentang kaitan dengan alam dan sebagainya, sorry. Tapi paling tidak terbagi dua hal besar ini. Nah, di dalam hukum relasi dengan sesama ini biasanya ada nilai-nilai universalnya, sorry. Sebagaimana hukum relasi dengan Allah itu punya nilai universal, yaitu misalnya pengakuan adanya Allah, itu kan universal ya. Dan pastinya juga hukum relasi dengan sesama, ya, hukum dalam berinteraksi dengan sesama, baik dalam hal ekonomi maupun sosial, itu pasti juga ada nilai-nilai universal. Yang dimaksud dengan nilai-nilai universal adalah nilai-nilai yang diakui
oleh semua pemeluk agama apapun karena universal, diakui kebenarannya. Contoh yang nilai universal, ya mencuri itu salah, dosa, ya, ya berbohong itu dosa, itu nilainya universal. Memeras itu salah, itu nilai universal kan begitu. Nah, kira-kira bank syariah itu dalam hukum agama lebih kepada hukum ibadah ritual atau hukum interaksi sosial, hukum interaksi ekonomi. Ya, itu lebih kepada hukum dalam interaksi dengan sesama, saudara. Dalam relasi ekonomi, dalam relasi sosial ya. Itu tidak terkait dengan ritual ibadah, tidak. Ya, bank syariah. Dan dari mana saya dapatkan ini? Dari definisinya ya, saya coba dapatkan. Bank syariah itu apa sih? Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya, baik berupa penyimpanan dana dan pembiayaan usaha pihak lain maupun kegiatan usaha lainnya, berpedoman kepada prinsip-prinsip atau ketentuan syariah atau hukum Islam. Nah, saudara yang sering yang pernah membaca, mempelajari, tahu bahwa salah satu latar belakang munculnya bank syariah adalah bagaimana mereka menganggap bahwa bank-bank konvensional itu adalah yang menerapkan riba, bunga, ya. Dan itu bagi orang Islam itu sangat dihindari, ya, sangat dihindari riba itu. Ya, tapi itu pandangan mereka bahwa bunga bank itu adalah riba. Tentu itu tidak sama dengan pandangan Kristen ya. Ya, karena bagaimanapun bunga bank tetap dikontrol, diatur oleh pemerintah ya. Dan kita diminta untuk menghormati pemerintah. Ya, tapi itulah keyakinan mereka bahwa bank konvensional itu adalah yang menerapkan apa yang mereka anggap sebagai riba, sehingga mereka tidak ingin terkait dengan riba, sehingga mereka bentuk sendiri yang namanya bank syariah. Sehingga sistemnya bukan bunga, tetapi bagi hasil. Itu singkatnya seperti itulah ya. Kalau detail teknisnya mungkin orang bank yang paling ngerti ya nih bagaimana sistem bagi hasil itu bekerja ya. Dan memang bank syariah bukan berarti bank yang tanpa kritik ya. Tetap ada kritik-kritik tertentu untuk bank syariah. Tapi ini adalah satu pengertian yang sederhananya. Sehingga syariah yang dimaksud di sini, bank syariah itu bukan tentang religi, bukan tentang apa ya, ibadah, bukan. Tapi sebuah sistem ya dalam interaksi ekonomi ya yang berbeda dengan yang konvensional tadi itu ya. Jadi itu dibedakan dengan hukum religius dalam hukum ibadah ritual itu tidak ke sana arahnya. Tapi syariah dalam bank syariah ini adalah sebuah sistem interaksi ekonomi. Dan seorang direktur BTPM yang syariah, PN syariah ya, yang namanya Bapak Fahmi Ahmad mengatakan bisnis perbankan syariah memang tidak terkait agama, meskipun menggunakan akad sesuai hukum Islam. Sistemnya yang kami kenalkan dan diterima. Jadi menurut saya, karena bank syariah ini tidak terkait dengan hukum-hukum ritual, hukum-hukum ibadah. Ini lebih kepada satu sistem interaksi ekonomi, satu model perbankan yang berbeda. Maka bagi saya, kalau ditanya boleh atau enggak, ya kita tidak ada satu alasan yang kokoh untuk mengatakan enggak boleh. Sehingga sebatas boleh atau enggak, menurut saya boleh. Tapi kan tidak harus. Ini kan pilihan. Ya tentu untuk memilih bank syariah atau bank konvensional, bagi kita ya dua-duanya tidak masalah begitu. Hanya tinggal bagaimana hitungan ekonominya, bagaimana hitungan atau pertimbangan lain sebagainya itu menjadi faktor penentunya ya untuk memilih bank syariah atau bank konvensional.
Ya, jadi pertimbangannya menurut saya justru lebih kepada pertimbangan-pertimbangan praktis, bukan pertimbangan masalah apa doktrinal ya. Karena berdasarkan keterangan yang ada, memang syariah dalam bank syariah itu bukan tidak terkait dengan dogma, tidak terkait dengan satu hukum ibadah atau ritual ya, tapi lebih kepada satu sistem interaksi ekonomi yang punya nilai-nilai universal lah. Ya, semua kan setuju ya, yang namanya artinya eh, apa yang dianggap riba, ya meskipun definisinya itu bisa beda, tapi istilah riba itu kan semua agama tentu tidak membenarkan ya. Hanya memang perbedaannya tadi definisi ribanya aja atau hitungan ribanya aja yang berbeda. Tapi nilai universalnya adalah ya jangan sampailah orang itu yang misalkan meminjam atau kredit di bank sehingga tercekik dengan bunga yang besar kira-kira begitu. Hanya lagi-lagi tadi ya besarnya bunga itu yang jadi perdebatan itu riba atau enggak. Ya bagi kita selama itu diatur pemerintah ya itu tentu bagi kita tidak terkategori riba ya. Kecuali yang eh, orang yang meminjamkan uang dengan membungakannya berlipat-lipat di atas standar pemerintah ya itu termasuk riba yaitu benar-benar mencekik itu menyengsarakan dari orang yang pinjam ya. Jadi kalau sekedar pertanyaannya boleh atau enggak ya karena ini tidak terkait dengan hukum agama atau dogma ritual dan ibadah maka boleh. Hanya tentu tidak otomatis harus kan begitu. Ya, tinggal untuk menentukan mau yang konvensional atau mau yang ini ya tentu pertimbangan praktis itu yang lebih lebih menentukan lagi, saudara ya, lebih menentukan lagi. Oke, kira-kira itu jawaban yang saya mampu berikan. Ya, silakan kalau ada mungkin mau menambahkan, ada yang tidak setuju atau punya pendapat yang lain boleh ya. Kita sama-sama belajar. Apakah ada? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah bangsa Israel yang ada saat ini, negara Israel, masih disebut sebagai umat pilihan Allah? Kalau bangsa Israel pada masa lalu, pada masa Perjanjian Lama, semua tahu itu bangsa pilihan Allah. Tapi bagaimana dengan bangsa atau negara Israel yang sekarang ini yang ada di Palestina sana, yang ada di Timur Tengah sana? Apakah mereka tetap disebut sebagai umat pilihan Allah? Sampai sekarang, saudara, itu pro kontra ya. Sampai sekarang pro kontra. Ada yang menganggap bahwa Israel status istimewa itu sudah dicabut dari mereka. Jadi dulu mereka memang bangsa pilihan Allah. Tapi status itu telah dicabut. Kenapa? Karena mereka menolak dan karena itu diberikan kepada orang percaya. Ya, jadi ini pandangan ya, pandangan yang ada ya, yang menganggap bahwa status umat pilihan bagi bangsa Israel sekarang itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka telah menolak Yesus. Sehingga status umat pilihan Allah itu benar digantikan kita, gereja orang percaya. Kenapa Yahudi telah membunuh Yesus, menganiaya orang dan menghalangi pemberitaan Injil. Ini menjadi satu argumentasi kenapa bangsa Israel ya sejak menolak Yesus itu tidak layak disebut sebagai umat pilihan Allah. Bagaimana mereka disebut sebagai Allah? Mereka kalau bunuh Yesus, mereka aniaya orang Kristen, mereka halangi PI. Ya, kira-kira itu alasannya ya. Yang kedua, dengan menolak Yesus, berarti orang-orang Yahudi, orang Israel sudah lepas dari kerajaan Allah, lepas dari kebenaran, dan karena itu dialihkan kepada bangsa. Ya, jadi ini dasar lakannya ya. Dan yang terakhir, status umat pilihan Allah yang istimewa itu telah diberikan kepada gereja. Itu ada dalam 1 Petrus 2:9 ya. Kepada orang percaya dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, dan seterusnya. Ya, jadi pandangan pertama, dulunya memang umat pilihan Allah, tetapi sejak mereka menolak Yesus, bahkan menganiaya Kristen, maka status umat pilihan bagi orang Israel telah dicabut dan digantikan kepada orang percaya atau gereja. Tapi apakah pandangan ini benar? Apakah karena mereka gagal? Apakah karena mereka telah membunuh Yesus? Apakah karena mereka telah bersalah? Apakah karena itu Allah mencabut status umat pilihan itu dari bangsa Israel? Nah, kita perhatikan, saudara ya. Kita mesti mengingat bahwa janji Allah kepada Abraham itu bersifat kekal. Janji Allah kepada Abraham itu bersifat kekal. Kejadian 17:7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku turun-temurun menjadi perjanjian. Ya, saya tahu Israel kan keturunan Abraham ya. Abraham, Yakub, dari Yakub telah mengadakan perjanjian kekal turun-temurun. Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah. Ya, jadi janji berikutnya, pelanggaran Israel, kegagalan Israel tidak mengubah kesetiaan, tidak bisa mengubah pemilihan dan janji Tuhan. Tadi yang tidak tepat ya. Karena bagaimanapun orang Israel melanggar, itu tak bisa mengubah setianya Tuhan yang sudah memilih dan yang sudah berjanji. Ayatnya di mana? Imamat 26, ayat 42 dan 44. Maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Ya. Namun demikian apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Jadi dari kedua ayat ini, ya, tidak dipungkiri orang Israel itu berulang kali gagal. Tapi Tuhan tidak pernah berubah setia. Kalau kita ingat sejarah Israel ya, berulang kali nyembah berhala, berulang kali membuat kesalahan, Tuhan buang, 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 buang. Tapi akhirnya Tuhan balikkan lagi, Tuhan pulihkan lagi, begitu, saudara. Itu karena Tuhan setia pada janji pemilihan. Jadi meskipun melanggar, gagal, tidak menggugurkan akan kesetiaan Tuhan yang telah memilih mereka menjadi bangsa pilihan. Pernyataan eksplisit bahwa Israel adalah bangsa pilihan sepanjang masa. Dan status ini tidak pernah dicabut sekalipun mereka membuat pelanggaran. Tidak pernah ada ayat di mana mengatakan bahwa status Israel sebagai umat pilihan itu dicabut, tidak pernah ada. Jadi pandangan pertama tadi itu hanya menafsirkan, mengira-ngira, oh karena orang Israel telah menolak Yesus, membunuh orang Kristen, menghalangi pemberitaan Injil, harusnya itu dicabut. Tapi itu kan bukan pemikiran Allah ya. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang secara eksplisit bahwa status umat pilihan dari bangsa Israel itu dicabut ya. Meskipun mereka membuat pelanggaran. Yeremia 31 ayat 35 dan 37.
Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Ya. Keturunan Israel tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapan Tuhan untuk sepanjang waktu. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikianlah juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jadi meskipun mereka gagal buat pelanggaran, tapi status sebagai bangsa pilihan tetap melekat pada bangsa ini. Yang berikutnya pernyataan eksplisit. Tadi ini kita lihat ayat yang lain. Roma 11 ayat 1-2. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali. Karena aku sendiri pun orang Israel. Dari keturunan Abraham. Dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Jadi ini ayat yang juga mengatakan ya statusnya tidak dicabut. Roma 11, 28, 29. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Oh, ini ayat yang sangat jelas sekali ya. Yang menggugurkan pandangan pertama. Oh, karena mereka telah menolak Yesus. Mereka telah menghina Injil. Menghalangi pemberitaan Injil mengenai orang Kristen. Pasti status mereka dicabut. Tidak yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma. Mengenai Injil, mereka orang-orang Israel yang tidak percaya memang seteru Allah. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah karena nenek moyang. Jadi ada dua yang dibicarakan ya. Secara rohani dan secara jasmani. Bangsa Israel atau orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Yesus, secara rohani mereka musuh Tuhan. Tapi secara jasmani sebagai bangsa, tetap mereka adalah bangsa pilihan tuh, saudara. Kok bisa begitu? Ya memang begitulah apa yang Alkitab nyatakan. Dibedakan antara secara rohani dan secara jasmani. Ya. Orang Israel yang tidak percaya Yesus ya secara rohani seluruhnya Tuhan. Tapi mereka secara jasmani, secara bangsa, Allah tidak pernah cabut secara nasional, secara bangsa. Tetaplah mereka adalah bangsa pilihan. Kesimpulan, Israel memang telah gagal, berdosa dengan menolak Yesus, menganiaya orang Kristen, dan menghalangi pemberitaan Injil. Tapi semua itu tidak pernah merubah kesetiaan Allah terhadap janji dan pemilihannya. Oleh karena itu, status unik Israel sebagai bangsa pilihan Allah tidak pernah dicabut dari mereka. Ya. Tidak ada pernyataan eksplisit bahwa status bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah sudah dicabut dari mereka. Ada. Sebaliknya justru ada pernyataan eksplisit bahwa Israel akan tetap sebagai bangsa pilihan Allah sepanjang waktu. Jadi tidak ada ayat yang terang untuk mengatakan status umat pilihan Allah atas Israel dicabut. Tidak ada. Justru yang ada ayat yang sangat terang yang mengatakan status bangsa pilihan Allah untuk bangsa Israel itu sepanjang waktu. Nah, yang perlu kita ketahui, supaya kita tidak bingung ya, bagaimana Allah memilih bangsa Israel secara bangsa, tapi ternyata di dalamnya ada orang-orang yang menolak Yesus. Ya. Secara bangsa mereka bangsa pilihan, tetapi ternyata dari bangsa pilihan itu ada orang-orang yang secara rohani tidak dipilih untuk selamat. Ya. Itu yang perlu kita mengerti. Israel tetap sebagai bangsa pilihan Allah secara nasional. Status ini tidak pernah dicabut dari mereka. Tetapi ada umat pilihan lain secara rohani, yakni orang-orang yang percaya pada Kristus, baik dari pihak Israel sendiri maupun dari pihak bangsa-bangsa lain.
Jadi pada waktu kita mendengar istilah Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan, jangan langsung berpikir bahwa semua Israel juga adalah orang-orang yang dipilih untuk selamat. Tidak, saudara. Israel adalah bangsa pilihan Allah itu secara bangsa, secara nasional. Tapi tidak otomatis setiap orang Israel adalah umat pilihan secara rohani. Tidak. Jadi bisa dikatakan dari bangsa pilihan secara nasional, tetap ada orang-orang Israel yang tidak dipilih untuk diselamatkan. Buktinya sudah ada sejak zaman PL kan. Banyak orang-orang Israel yang dihukum oleh Tuhan. Yang dibinasakan oleh Tuhan. Tapi secara bangsa, secara nasional, mereka tetap sebagai bangsa pilihan Allah. Ya tentu di dalamnya ada yang double, yang merupakan orang-orang pilihan Allah sebagai bangsa Israel, dan sekaligus orang-orang pilihan Allah dalam hal keselamatan ada. Tapi juga dari orang-orang Israel yang dipilih oleh Allah secara bangsa, itu tetap ada orang-orang yang memang tidak dipilih untuk diselamatkan. Ya. Orang Israel yang tidak percaya pada Yesus tetap akan binasa. Meskipun status kebangsaan mereka umat pilihan. Ingat, umat pilihan itu secara bangsa, secara jasmani. Karena orang Israel yang tidak percaya Yesus, itu mereka tidak termasuk orang pilihan Allah secara rohani. Ya, jadi orang Israel yang dipilih Allah secara rohani, itu pasti terkait dengan, itu pasti juga adalah orang pilihan secara nasional. Tapi orang Israel secara nasional belum tentu adalah yang terpilih secara rohani. Akan ada sisa Israel yang akan percaya pada Kristus dan diselamatkan bersama dengan orang-orang percaya non-Yahudi. Karena mereka adalah sama-sama orang pilihan secara rohani. Jadi kiranya kita bisa lebih jelas ya untuk melihat bahwa Israel sebagai bangsa pilihan, sebagai bangsa, itu mencakup semua keturunan Israel. Tapi itu tidak terkait langsung dengan keselamatan. Karena dalam bangsa pilihan secara bangsa ini, tetap di dalamnya ada yang dipilih diselamatkan, ada yang tidak mendapatkan kasih karunia untuk diselamatkan. Ya. Karena itu ada orang Israel yang percaya pada Yesus, ada orang Israel yang menolak Yesus. Orang Israel yang percaya Yesus, wah berarti dia secara bangsa dipilih, secara rohani juga dipilih. Tapi orang Israel yang tidak pernah percaya Yesus, secara bangsa sebagai umat pilihan, tapi secara rohani mereka tidak umat pilihan. Yaitu kesimpulannya, saudara. Jadi bicara secara bangsa itu adalah tetap bangsa pilihan sampai kiamat, bangsa pilihan. Karena kalau kita perhatikan sejarah itu kan dalam pertempuran-pertempuran masa lalu kita pernah saudara yang pernah melihat atau mendengar atau membaca bangsa Israel itu pernah dikepung 2 kali atau lebih dari 2 kali mungkin oleh bangsa-bangsa Arab ya. Dikepung oleh 3-4 negara ya. Semua dikepung, perbatasan dikepung. Tapi menang, saudara. Itu mungkin terjadi 2-3 kali dalam sejarah itu ya. Menang mereka, saudara. Padahal jumlahnya tuh sedikit dibandingkan dengan koalisi negara-negara Arab itu. Tapi mereka bisa menang. Ya, tetap ini tentu ada kaitan dengan mereka adalah umat pilihan sebagai bangsa ya. Tetap ada campur tangan Tuhan juga di sana, saudara. Apakah dari hal ini ada yang mau ditanggapi, ditanyakan, saudara? Kalau ada, silakan. Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Kita masih punya 4 pertanyaan lagi. Yang kelima, bagaimana mengartikan pemahaman tentang kesatuan roh, yaitu manusia ciptaan dan Allah pencipta yang ada dalam perjalanan PL hingga PB tergenapi dalam Kristus, sehingga manusia yang telah ditebus menjadi bait Allah atau bait Roh Kudus dalam daging. Dalam status lahir baru, bagaimana status manusia yang masih bisa berdosa dalam daging, sementara sudah ada bait Roh yang suci dalam dirinya. Ada istilah waktu orang benar jatuh berdosa, roh didukakan, tetapi dia tetap dalam orang itu.
Bagaimana memahami status suci daging ini? Bagaimana tips orang beriman menyadari dan bersikap benar akan hal ini untuk menjalani hari-harinya dalam hidup berkemenangan atas dosa? Terima kasih. Ada beberapa istilah yang menurut saya perlu dijelaskan lebih jauh ya. Masalah kesatuan roh. Kesatuan roh itu bukan roh kita sama roh Allah jadi satu. Bukan loh saudara ya. Tapi setiap orang Kristen, kita katakan kita adalah satu Tuhan. Ya, bukan berarti kita sama Tuhan jadi satu. Roh kita sama roh Tuhan jadi satu. Enggak, tapi semua orang percaya itu tercakup dalam iman yang sama. Jadi kesatuan roh itu bukan dalam pengertian roh kita bersatu dengan rohnya Allah. Dalam pengertian menyatu esensinya itu loh. Bukan, saudara. Karena itu tidak mungkin terjadi. Kita ciptaan, dia pencipta ya. Kita manusia, di Allah. Bukan seperti itu. Tetapi yang benar ya tadi, Tuhan mendiami hidup kita. Waktu kita percaya, tubuh kita ini menjadi bait Tuhan, bait Allah. Tempat Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Tapi bukan menyatu dengan roh kita. Tidak, ya. Karena itu ketika ada lagu Bersatu Dalam Kasih-Nya, itu bersatu dalam roh Allahnya itu tidak boleh diartikan benar-benar apa ya, secara esensi kita nyatu. Enggak. Itu kalau diartikan begitu nantinya jadi pemahaman seperti agama-agama kuno bahwa kita ini juga Allah begitu ya. Dan itu bahaya. Dan kemudian juga ada istilah suci daging. Ini istilah yang saya baru dengar. Bagaimana memahami status suci daging? Kayaknya ini bukan satu istilah yang tepat deh ya, suci daging ya. Ya, ya oke lah kita nggak usah bahas istilah-istilah ini. Tapi saya mencoba untuk merangkum apa yang ditanyakan, yaitu tentang bagaimana kita ini sudah percaya Yesus, dan waktu kita percaya Yesus dalam diri kita ada Roh Kudus, tubuh kita jadi baitnya. Dan pada waktu kita berdosa, Roh Kudus tetap ada dalam diri kita, dan Alkitab mengatakan dia itu berduka. Jadi semua sebenarnya pertanyaan sudah dijawab sendiri ya. Itu benar semua ya. Jadi waktu percaya Yesus, hidup kita, tubuh kita jadi baiknya Roh Kudus ada dalam diri kita, sehingga pada waktu kita berdosa, Roh Kudus tidak keluar, tapi dia berduka. Itu benar, sudah benar itu semua. Jadi bagaimana untuk apa menyadari atau bersikap benar akan hal ini? Ya, oke, kita akan coba lihat ya. Kita akan lihat ayatnya dulu yang menyatakan bahwa kita ini adalah baitnya Allah ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, jadi setiap orang percaya dalam dirinya, dalam tubuhnya ada Roh Kudus. Jika kita berdosa, 30 dan jangan bukan Roh Kudus Allah yang kamu menyelamatkan. Roh Kudus ini tidak keluar masuk, tapi dia berduka. Itu betul. Bagaimana kita menyikapi akan situasi seperti ini? Kesadaran apa yang mesti kita bangun, saudara? Itu sudah percaya Yesus, terus tapi kita ya kita satu istilah simul justus et peccator. Simul justus et peccator. Apa artinya? Bahwa pada saat yang kita adalah orang yang dibenarkan dan sekaligus berdosa. Itu realitas kita. Realita kita sebagai orang percaya. Siapakah kita sebagai orang percaya? Yang dibenarkan. Tapi sekaligus adalah orang dibenarkan dalam pengertian itulah status kita. Status kita di hadapan Allah itu adalah orang yang dianggap benar. Bukan diri kita benar. Tidak, kita tidak ada benarnya.
Tapi kita dipandang benar oleh Allah karena Kristus. Karena kebenaran diperhitungkan kita. Kristuslah yang telah taat sempurna. Kristuslah yang telah tunduk secara sempurna. Dan kebenaran Kristus itu yang diperhitungkan untuk kita. Jadi bukan kita yang berhasil hidup sempurna, bukan. Tapi di dalam Kristus itu diberlakukan kepada kita. Jadi kita ini dianggap benar oleh Allah itu karena Kristus. Sehingga orang yang di luar Yesus tidak akan dipandang benar oleh Allah. Tapi kita yang ada di dalam Yesus kita dibenar oleh Allah, bukan diri kita benar, tapi kan Kristus. Karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Setelah statusnya dibenarkan, tapi pada sama kita tetaplah orang yang berdosa. Kita tetap orang yang berdosa. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan kita telah menganggap Allah sebagai pelukan. Maka di sini kita mengenal istilah dalam pembenaran dan pengudusan. Dua istilah yang berkaitan. Waktu kita percaya kita dibenarkan dan status kita dari status orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Tapi kita sempurna. Kita terus menyebarkan tapi juga kekudusan. Masih jatuh bangun terus kekudusan sampai nanti disempurnakan. Jadi itulah realita yang kita hadapi. Sehingga kita ya tidak bisa. Bagaimana kita dalam waktu kita percaya dalam diri kita dalam kudus, kita masih bisa lakukan realita bahwa waktu percaya terus kita benarkan. Tapi kami masih perlu terus dikuduskan. Jadi dua-duanya orang yang dibenarkan sekaligus orang berdosa. Tapi secara status kita diberikan yang perlu terus dikuduskan. Jadi yang menerima justifikasi, tapi kita juga menerima sanctification, pengudus itu. Ya, karena kita masih bergumul dengan kalau bagaimana caranya kita bisa memenangkan akan pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita, pergumulan melawan dosa itu. Ada banyak ayatnya, saudara ya. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Ya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh di udara. Sebab itu ambillah senjata Allah, mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat berbaju sirah keadilan, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam keadaan, sebab kan semua panah api si jahat dan telah keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala berjolah setiap waktu di dalam roh dan berjalan dalam doamu itu orang yang tak putus-putus kudus. Dalam bagian ini bagaimana menang pergumulan, kita tidak cukup bertahan, kita juga terang. Bertahan dan nyerang, bertahan dan nyerang. Bertahan dengan apa? Dengan lawan PI. Jadi kita tidak bisa cuma aktif ya. Kita mesti aktif juga. Ya, strateginya adalah bertahan. Itu yang akan menolong kita untuk mengalami kemenangan. Tunduk kepada Allah, tunduk sama Tuhan. Yang lima ialah hiduplah oleh roh.
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, bukan kita menang dalam ya. Kak, itu jawaban yang bisa saya berikan. Silakan kalau ada yang mau menanggapi tentang hal ini. Tidak ada. Wah, malam ini sepi, tidak ada yang menanggapi ya. Kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 6. Pada penjelasan sebelumnya, pujian boleh atau tidak boleh dinyanyikan hanya disasarkan pada Alkitab. Makanya apa pujian yang tak meskipun liriknya berdasarkan Alkitab, boleh kita nyanyikan. Contoh, lagu Betapa Aku Bersyukur ciptaan Pendeta Susabdono. Dan sekalipun pujian itu ciptaan yang sesat, tapi liriknya masih sesuai Alkitab, maka tetap boleh kita pujikan. Oh, lagu Mengikut Tuhan Sepanjang Jalan Kar. Ini ciptaan jatuhan yang pasal sesat itu ya. Jadi dicipta oleh bidat, oleh orang yang sesat. Tapi kalimatnya itu benar. Tidak pernah tidak itu dinyanyikan. Orang tapi orang sesat kan tidak mungkin semua kalimatnya setiap kata sesat. Contohnya dia bisa mengarah ya bukti orangnya sesat, tidak setiap katanya sesat kan. Tetap ada kebenaran-kebenaran yang muncul dari karya-karyanya. Nah, pertanyaannya adalah ketika karya-karya orang sesat ini, lagu-lagu orang sesat ini tidak bertentangan dengan Alkitab, boleh tidak kita pujikan? Boleh, tapi yang orang sesat loh. Tapi kalau ngomong tidak boleh, itu sesuai Alkitab. Tidak bertentangan dengan Alkitab. Kita pandang ini apa sebenarnya? Yang kita pandang ini adalah lagunya. Jujur seringkali lebih terarah pada yang diciptain. Sehingga kalau sudah di mata kita itu hitam, ya kita anggap semua karya tulisannya hitam semua kira-kira gitu ya. Mata hitam menjadi semua yang kita lihat hitam. Gitu. Apakah kira-kira seperti itu, saudara? Coba kita lihat ada ayat yang terkait dengan hal ini. Matius 23 ayat 1-3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki Musa. Sebab itu turuti bukanlah sesuatu yang jahat. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Mereka melakukannya tetapi tidak melakukannya. Oh, ini Yesus mengajarkan sesuatu yang sulit diterima oleh banyak orang. Yesus ngajarin, kalau ahli Taurat orang Farisi itu ngajar khotbah, kamu dengarkan, lakukan yang diajarkan. Tapi kamu jangan ikuti perbuatan mereka. Berarti dalam pandangan Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini orang nggak beres toh. Karena tingkah laku mereka itu benar, gak benar lah kira-kira begitu ya. Tapi Yesus tetap ngomong apa kepada murid-muridnya? Yang mereka ajarkan itu, kamu mesti dengar dan lakukan. Wah ini sangat, ini seringkali menjadi kesulitan bagi banyak jemaat. Loh.
Seringkali jemaat cuma lihat siapa sih yang khotbah. Begitu tersandung dengan yang khotbah, sudah yang dikhotbahkan nggak mau dengar sama sekali. Jangankan sekelas jemaat. Waktu saya di kampus ini banyak beberapa juga mana bisa ya kita mesti lihat orangnya. Kalau sudah orangnya tidak benar, gimana kita mau dengar pengajarannya? Tapi tidak demikian dengan Yesus. Yesus menekankan itu adalah ajarannya benar atau enggak. Kalau ajarannya itu benar, kamu dengarkan, kamu lakukan. Meskipun orang yang ngajar nggak benar. Jadi fokus Yesus di sini bukan pada orang yang ngajar, tapi pada isi ajarannya. Kalau isi ajarannya itu benar, lakukan. Meskipun yang ngajar tidak benar orangnya. Mungkin saudara mengatakan, oh kasusnya beda dong. Ini kan kasusnya kan ahli Taurat, orang Farisi kan ajarannya benar, hidupnya mereka tidak benar. Tapi kan orang sesat ini kan hidup apa ajarannya tidak benar. Loh, begini, kalau ajarannya tidak benar dari orang sesat ya kita jangan ikuti. Lagu-lagu yang tidak benar dari orang sesat kita tidak boleh ikuti. Ya. Tapi kan intinya sama. Karyanya itu benar enggak? Ajarannya itu benar atau enggak? Bahkan kalau dibandingkan ya, orang-orang sesat ini hidupnya bisa lebih baik dari ahli Taurat orang Farisi yang tidak benar hidupnya itu ya. Tapi bahkan untuk orang-orang yang dalam hal praktis tidak benar itu, tetap kalau ada ajarannya yang benar, Yesusnya ngomong, kamu dengarkan, kamu lakukan. Jadi yang dipentingkan memang adalah apakah karya itu benar enggak? Terlepas dari yang ngarang itu benar atau enggak. Itu nafas atau intinya kan di situ, saudara, kalau kita lihat Matius ini. Karyanya itu benar atau enggak? Terlepas yang ngarang, yang berkarya ini benar atau enggak? Mengapa bisa begitu? Nanti kita akan lihat eh, satu doktrin reform yang berkaitan dengan ini, saudara. Dari Bapak Gereja Agustinus tentang hal ini mengatakan apa? Kita bisa mendapatkan manfaat dengan mendengar, bahkan dari orang-orang yang hidupnya tidak berguna. Perlu kedewasaan untuk menerima hal ini, saudara. Perlu kedewasaan. Seringkali banyak orang belum dewasa karena sudah tersandung dengan orangnya, sehingga apapun yang dikatakan tidak mau didengar. Tapi Bapak Gereja Agustinus mengatakan kita ini masih bisa dapatkan manfaat dengan mendengar, bahkan dari orang-orang yang hidupnya tidak berguna. Karena orang-orang yang hidup tidak berguna bisa tetap mengajar hal yang berguna. Jadi fokus pada apa yang diajarkan, bukan fokus pada orangnya. Oh, itu perlu kedewasaan. Ya. Nah, dalam doktrin reform ada satu kalimat ya, ada satu slogan yang penting sekali. All truth is God's truth. Segala kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Jadi semua kebenaran dalam dunia ini itu adalah kebenaran Allah. Termasuk kebenaran yang muncul dari orang sesat. Termasuk kebenaran yang muncul dari bukan kekristenan. Asal itu kebenaran yang benar-benar benar itu adalah kebenaran Tuhan. Dan itu adalah pengakuan dari reform ya. Dalam hal ini John Calvin yang mengatakan itu. Segala kebenaran itu kebenaran Allah. Termasuk kebenaran yang muncul dari orang-orang yang sesat. Kebenaran yang muncul dari kelompok non-Kristen. Kalau itu benar-benar benar, maka itu kebenaran Allah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa semua yang ada dalam orang sesat semuanya setiap kata setiap titik semua sesat semua ya. Itu justru mengingkari akan realita yang ada. Ya, semua kebenaran itu kebenaran Tuhan, termasuk dari karya yang dihasilkan oleh orang-orang sesat. Tapi apakah berarti dengan itu, apakah dengan dasar ini berarti kita sudah pokoknya
apa seadanya lagu dari orang sesat dipakai semualah gitu aja ya. Tidak, saudara. Dasar ini itu tetap mesti disandingkan dengan 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ini perlu disandingkan ini. Kalau cuma pertanyaannya boleh enggak dinyanyikan nih lagu-lagu yang kalimatnya Alkitabiah tapi yang ngarang orang sesat. Kalau sekedar pertanyaannya boleh atau enggak boleh, sebenarnya boleh, saudara. Karena segala kebenaran itu kebenaran Tuhan. Tetapi tetapi ada catatan dalam 1 Korintus 10:23. Pada waktu itu kita pakai lagu-lagu mereka. Itu berguna enggak untuk gereja kita? Berguna enggak bagi Injil? Itu membangun atau enggak? Seandainya waktu lagu-lagu itu dipakai dan justru kemudian lagu-lagu itu terbukti menyebabkan penyesatan dari gereja itu makin meluas, kita salah. Berarti kita sudah berpartisipasi dalam dalam majunya penyesatan mereka. Ya kita tidak boleh pakai lagu itu. Tetapi pertimbangannya bukan masalah lagunya yang ngarang siapa, tapi dampak dari menyanyikan lagu itu, kalau kemudian itu tidak membangun gereja, tidak berguna bagi gereja, tapi justru menyebabkan penyesatan makin besar, makin meluas, maka kita tidak boleh pakai lagu itu. Jadi memang untuk menjawab ini, lihat konteks, saudara ya. Lihat sikon, lihat konteksnya. Termasuk ketika ada yang mungkin tersandung, aduh, jangan dong nyanyikan lagu itu. Itu kan yang ngarang orang sesat kan memang apa ya? Orang orang beriman, orang mengerti itu kan tingkat pengertian dan imannya kan beda-beda ya. Kalau ada orang yang tersandung dengan lagu-lagu yang pengarangnya tidak beres, ya kita tidak nyanyikan. Bukan karena lagunya, tapi demi orang itu. 1 Korintus 10:23 ini kan konteksnya makanan yang dikaitkan dengan persembahan berhala itu kan, saudara ya. Tetap ada kebenaran yang sama di sini. Boleh sih, tapi berguna enggak? Boleh sih, tapi membangun enggak? Ya tadi, jadi kembali ke lagu-lagu yang penciptanya adalah orang-orang sesat. Kalau memang ya ada indikasi kuat ketika lagu itu dinyanyikan di gereja dan itu terkait langsung dengan semakin maraknya penyesatan, semakin dibenarkannya yang sesat itu, maka stop lagu itu. Bukan karena isi lagunya, bukan. Tapi karena itu tidak berguna bagi gereja, karena itu tidak membangun. Jadi lebih ke arah situ alasannya ya. Kita tidak bisa mengatakan tidak boleh dinyanyikan karena yang ngarang orang sesat. Itu bukan argumentasi, saudara. Karena segala kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Dan tentu dalam hal praktisnya kan masih banyak lagu-lagu yang baik. Ya, tentu. Kan juga kita tidak mengharuskan harus dinyanyikan juga. Jadi lebih lebih ke situ ya pengertiannya ya. Kalau tidak berguna bagi gereja, tidak membangun, menyebabkan orang tersandung, ya jangan dinyanyikan. Ya, karena kita bergereja, berkomunitas dalam tubuh Kristus itu tetap memperhatikan akan orang-orang yang lain. Ya, oke, itu adalah jawaban dari pertanyaan ini. Apakah ada yang mau menambahkan, ada yang mau berkomentar? Silakan kalau ada. Tidak ada juga. Oke, kita lanjutkan lagi. Masih 2 lagi ya. Minta penjelasan. Mengapa Tuhan yang di PL sepertinya Tuhan yang tidak punya kasih? Karena selalu memerintahkan bangsa Israel harus membunuh bangsa yang berperang dengan BGS itu apa ya? Dengan bangsa Israel dan daerahnya direbut. Juga ada hukum nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi.
yang diperintahkan pada bangsa Israel. Sedangkan Tuhan di PB penuh kasih dan pengampunan. Di PL khususnya kita bilangan dan ulangan ada pengaturan untuk korban-korban binatang, untuk pengabdi dosa, dan berbagai persembahan binatang untuk hari-hari raya yang diperingati. Apakah agama saat ini melakukan ritual seperti demikian adalah terpola dari ritual bangsa Israel di PL. Kita lihat yang pertama dulu. Mengapa Tuhan di PL sepertinya tak punya kasih? Ya, nanti kita akan buktikan ya, apakah benar asumsi ini Tuhan di PL tidak ada kasih? Karena selalu memerintahkan bangsa Israel harus membunuh bangsa yang berperang dengan bangsa Israel. Ini mesti dikoreksi ya. Tidak selalu. Tidak selalu. Seolah-olah setiap kali ketemu bangsa yang bunuh gitu ya. Tidak selalu begitu, saudara. Dan perintah membunuh berbagai bangsa itu dalam konteks penghakiman Tuhan, saudara. Tuhan hakim. Dia berhak menghukum bangsa-bangsa lain yang menolak dia. Dia berhak menghukum bangsa-bangsa lain, penyembah-penyembah. Dia berhak menghukum. Dan waktu itu Tuhan menghukumnya memakai Algojo. Algojo ini siapa? Orang Israel. Jadi peristiwa-peristiwa pembinasaan bangsa-bangsa lain itu dalam konteks Tuhan menghakimi mereka, menghukum mereka, dan memakai Algojo namanya bangsa Israel. Itu bukan bukti Tuhan tidak ada kasih. Itu bukti Tuhan sedang menyatakan keadilannya. Hukum sipil ganti mata gigi, ganti gigi itu juga tentang keadilan. Bukan tentang tidak adanya kasih. Tidak. Nanti kita akan coba membahas apakah benar di dalam PL itu Tuhan tidak punya kasih. Ya, kita akan lihat ya. Tuhan PL tidak ada kasih. Yuk kita lihat satu-satu. Kejadian 1 ayat 26. PL ya ini ya. Kejadian 1 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Dari kisah penciptaan, kita sudah melihat betapa Tuhan itu mencintai manusia. Saudara. Dari mana kita tahu? Tuhan itu cinta manusia dalam kisah penciptaan. Dari mana kita tahu? Itu manusia dicipta di hari yang ke-6. Setelah semuanya ready semua. Termasuk tamannya ready juga. Setelah ready, setelah siap semua, Tuhan baru cipta manusia. Itu bentuk kasihnya Tuhan, saudara. Coba manusia dicipta di hari pertama, sedangkan belum ada apapun juga. Wah, itu sengsara. Itu. Tapi kita lihat Tuhan mengatur demikian rupa ya. Sampai semuanya tersedia. Tuhan cipta manusia itu jelas bukti Tuhan yang cipta itu Tuhan yang penuh kasih. Saudara. Ya. Bukti lain lagi dari Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kita semua tahu latar belakang kalimat ini adalah sebelumnya Adam dan Hawa telah melawan Tuhan. Telah berkhianat kepada Tuhan. Telah berontak kepada Tuhan. Saudara. Bahkan mereka lari sembunyi. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan masih mau berfirman loh. Tuhan masih mau cari di manakah engkau? Bukannya Tuhan tahu ya. Tapi pertanyaannya pertanyaan wujud cinta kasih Tuhan. Di manakah engkau Adam? Hawa, di manakah engkau? Tuhan cari manusia. Ini kasih yang besar loh saudara. Ini kasih yang besar sekali loh. Tuhan cari orang berdosa itu. Ya. Kejadian 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya.
Ini Injil pertama. Ini Injil pertama sebelum ke Yohanes 3:16. Ini Injil pertama buat tentang kehadiran Mesias, Kristus yang akan mati di salib. Itu sudah dinubuatkan dalam Kejadian 3:15. Kasih apa yang lebih besar dari kasih pengorbanan Kristus? Tidak ada. Dan itu telah ada dalam perjanjian lama. Tuhan PL dan kasih, sangat kasih sekali. Dan itu terbukti secara jelas. Lagi, kisah Eksodus bangsa Israel dari Mesir. Itu juga penuh dengan cinta kasih Tuhan, loh, saudara. Mengapa Allah bebaskan Israel dari Mesir? Ya, Allah cinta bangsa Israel. Allah kasih. Kalau itu dibebaskan mereka. Ya. Dengan tangannya yang kuat itu, pertolongannya berulang kali diberikan. Dan berjalan di padang gurun. Kita lihat kasihnya Tuhan itu tidak henti-hentinya, loh. Bagaimana Tuhan terpelihara makan minum mereka, saudara. Luar biasa pelihara mereka. Jutaan orang dipelihara. Berputar-putar di padang gurun, Tuhan pelihara. Kasih ini, saudara. Kisah-kisah pribadi dalam PL. Seperti Daud. Daud menulis banyak mazmur tentang pengampunan Tuhan, tentang kasih Tuhan. Yusuf, Rut, dan lain-lain. Justru dalam PL, kalau baca dengan teliti, saudara, tidak hanya bicara Allah yang adil, tapi juga syarat penuh sekali dengan anugerah cinta kasih Tuhan. Demikian di PB. Apakah di PB hanya penekanannya Allah yang kasih? Di PB justru bicara neraka sangat banyak, saudara, ya. Kita sudah membahas Wahyu itu. Ya. Kalau kita mengikuti pembahasan Wahyu, kita menemukan itu keadilan Allah bagi orang-orang melawan Dia. Itu luar biasa. Penghukuman. Jadi tidak ada gap ya antara PL dan PB. Seolah-olah PL ini cuma Allah adil, lalu PB Allah kasih. Enggak, saudara. Kedua-duanya itu memenuhi akan kedua perjanjian ini. Kasih dan adil ada di PL, kasih dan adil juga ada di PB, saudara. Ya, jadi tidak tepat asumsi bahwa Tuhan di PL itu adil, Tuhan di PB itu kasih. Ya, tidak seperti itu. Ya, ini kalau cari Alkitab elektronik dengan kata kunci kasih setia, itu muncul 167 ayat. Itu baru keluarnya itu kasih setia. Belum kita bicara pengampunan, pemulihan, kasih Tuhan, kasih Allah, kasihnya. Itu tentu dalam PL sangat banyak sekali, ya. Hanya dari dua kata kasih setia saja itu telah muncul 167 ayat. Jadi sangat banyak sekali dalam PL bicara kasih Tuhan, sangat banyak sekali, ya. Oke, apakah ada yang mau menanggapi pertanyaan nomor 7 sebelum kita lanjut pertanyaan terakhir? Oke, kita lanjut, ya. Oh, tadi pertanyaan keduanya, ini tentang ini, ya, tentang pengorbanan binatang-binatang. Apakah agama-agama yang saat ini melakukan ritual seperti demikian terpola dari ritual bangsa Israel? Mungkin yang dimaksud agama Islam, ya, dengan Idul Adha-nya, Idul Adha. Itu bukan korban sapi, kambing, bukan untuk hapus dosa, bukan itu, ya. Mereka lakukan itu karena untuk mengingat kisah Abraham, kalau mereka sebutnya itu Ibrahim, ya, yang naik mau persembahkan anaknya. Kalau kita Ishak, mereka Ismail, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi tidak terkait dengan tidak latar belakang korban hapus dosa, korban hapus salah, tidak ada kaitan dengan itu, saudara, ya.
Tidak latar belakang itu. Kita lanjut pertanyaan nomor 8. Bagaimana jika kita merasa bahwa kita sudah jauh dari Tuhan? Apa penyebab dan bagaimana mengatasinya? Apakah saat kita berdoa, saat teduh, ibadah, kita dapat merasakan Tuhan? Bagaimana cara merasakan kehadiran Tuhan? Ditutup dengan pertanyaan yang praktis dan sangat baik. Tentang rasa jauh dari Tuhan. Saudara pernah mengalami? Saya pikir setiap orang Kristen pasti pernah mengalami bagian ini, saudara ya. Penyebab kita merasa jauh dari Tuhan. Ada banyak kemungkinan. Mungkin jauh lebih banyak dari apa yang coba saya ungkapkan ya. Penyebab kita merasa jauh dari Tuhan yang paling pertama menurut saya, karena kita belum sungguh-sungguh percaya. Karena kita belum sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, berarti kita belum jadi anak Tuhan. Meskipun kita sudah ke gereja, kita belum anak Tuhan, belum ada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga bisa jadi kita merasa dekat sekedar karena nyanyiannya. Kita merasa dekat sekedar karena rasa tenang dengar lagu. Kita merasa dekat karena sekedar tenang karena mendengar khotbah. Tapi sebenarnya belum ada Tuhan dalam hidup kita. Ini adalah semacam rasa dekat yang palsu, saudara. Kalau kita belum sungguh-sungguh percaya pada Yesus, kita rasa dekat sama Tuhan itu rasa dekat yang palsu. Ya tadi, rasa dekat karena sekedar kita rasa tenang, nyaman, dengar lagu, nyanyi lagu Kristen. Itu bisa membuat kita jadi rasa dekat sama Tuhan, tapi palsu kalau kita belum sungguh-sungguh percaya. Sehingga rasa dekat yang palsu itu akan mudah sekali hilang. Dan ketika itu hilang, kita merasa jauh. Karena kita merasa tidak tenang lagi. Lalu kita tanya, kenapa aku jauh dari Tuhan? Bisa jadi karena kita belum sungguh-sungguh percaya. Karena kalau kita belum sungguh-sungguh percaya, kita belum anak Tuhan. Dan kalau belum anak Tuhan, kita tidak pernah dekat sama Tuhan sebenarnya. Ya, kita lihat, ingat ayatnya ya. Di 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hanya yang percaya pada Yesus Kristus. Hanya mereka yang akan menjadi anak-anak Allah. Dan boleh dekat sama Tuhan. Boleh menyebutnya dengan Bapa. Kalau belum anak Allah, tak mungkin dekat sama Tuhan. Sehingga kalaupun rasa dekat itu rasa dekat yang palsu. Karena itu penting sekali bagi kita untuk sungguh-sungguh percaya. Jangan sampai hanya rasa dekat yang palsu membuat kita tidak mau sungguh-sungguh percaya sama Yesus. Kita akan tertipu. Satu hari kita akan rasa begitu jauh dari Tuhan. Jadi kemungkinan pertama mengapa saya rasa jauh dari Tuhan, kemungkinan pertamanya bisa jadi belum sungguh-sungguh percaya. Sehingga rasa dekat yang ada itu palsu. Sehingga mudah sekali hilang. Jadi solusinya bagaimana kalau begitu? Ya segeralah sungguh-sungguh percaya. Sehingga kita jadi anak-anak Allah dan kita benar-benar mengalami kedekatan yang sejati. Kedekatan relasi dengan Bapa kita. Ya. Kemudian ada dosa itu bisa membuat jarak antara kita sama Tuhan itu ada renggang gitu ya. Relasi kita sama Tuhan renggang. Ya. Memang status kita kalau kita sudah percaya Yesus, status kita sebagai anak itu tidak akan pernah dicabut, saudara. Selama-lamanya kita anak Tuhan, sekali kita anak Allah, selama-lamanya kita anak Allah, saudara. Sekali dia adalah Bapa kita, selama-lamanya dia adalah Bapa kita. Tetapi dalam berelasi dengan dia, ada kalanya relasi kita renggang. Bukan Allah yang jauh, kita yang menjauhkan diri karena dosa dan ketidaktaatan kita, saudara. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Jadi dosa, ketidaktaatan tidak menghilangkan status kita sebagai anak. Tapi membuat
relasi kita dengan Allah itu renggang. Sehingga kita merasa jauh dari Tuhan. Ya, itu kemungkinan kedua ya. Kemungkinan ketiga, mengapa kita rasa jauh dari Tuhan? Adanya kekhawatiran. Atau sebaliknya adanya kenyamanan. Khawatir, pergumulan datang silih berganti, sehingga mengalihkan pandangan kita bukan lagi pandang Tuhan, tapi pandang kesukaran kita. Ya, sehingga kita rasa jauh dari Tuhan. Ya, karena yang kita pandang, yang memenuhi hati kita bukan kehadiran Tuhan, tapi kehadiran kekhawatiran itu. Yang kita izinkan masuk, yang ada dalam hati kita, bukanlah kehadiran Tuhan, tetapi kekhawatiran itu yang memenuhi hati kita, sehingga kita rasa jauh dari Tuhan. Atau sebaliknya, nyaman, berhasil, sukses, diberkati. Lalu kita tidak mau pandang Tuhan lagi. Kita terlena dengan kenyamanan kita, ya kita rasa jauh dari Tuhan. Kedua hal ini adalah bahaya dalam kerohanian. Kekhawatiran dan kenyamanan. Itu bisa mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, yaitu kenyamanan itu. Hati-hati ya. Bagaimana kita mengalahkan kekhawatiran supaya kita tetap rasa dekat sama Tuhan? Serahkan kekhawatiran sama Tuhan. Bagaimana pada waktu kita nyaman supaya kita tetap merasa dekat sama Tuhan? Tetap fokus sama Tuhan. Jangan biarkan kekhawatiran dan kenyamanan merebut hati kita dari Tuhan. Jangan sampai. Ya, apapun yang kita alami, apakah khawatir atau nyaman, tetaplah hati tertuju sama Tuhan. Penyebab yang berikutnya, mengapa merasa jauh dari Tuhan? Krisis iman. Kecewa sama Tuhan. Mengapa kecewa sama Tuhan? Karena kita sudah punya satu harapan tertentu yang kita paksakan. Doa-doa tertentu yang kita paksakan, harapan-harapan tertentu yang kita paksakan. Sehingga ketika Tuhan tidak turuti, lalu kita kecewa. Ya. Lalu kita mengalami krisis iman. Mempertanyakan Tuhan. Itu salahnya kita. Kita memaksakan maunya kita sama Tuhan. Sehingga kita kecewa sama Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Hanya kita yang buat salah sendiri. Sampai kita terasa kecewa sama Tuhan. Sehingga kita perlu mengingat Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bagaimana menghadapi krisis iman? Simpan janji Tuhan. Janji yang benar-benar janjinya ya. Jangan mengklaim yang bukan janjinya kita anggap sebagai janjinya. Jangan. Belajar Alkitab, baca firman. Banyak janji firman Tuhan. Percaya itu. Maka kita akan tetap merasa dekat dengan Tuhan. Penyebab kita rasa jauh dari Tuhan, itu adalah Tuhan sedang menguji iman kita. Mengapa aku rasa jauh dari Tuhan padahal semuanya beres, semua oke loh. Tapi kenapa kau tetap rasa jauh ya? Seolah-olah Tuhan diam. Bisa jadi karena Tuhan sedang menguji imanmu. Ya, ujian iman. Mazmur 13 ayat 1 sampai 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Daud merasa Tuhan jauh. Daud merasa Tuhan melupakan. Daud merasa Tuhan diam. Tuhan sedang uji, saudara. Sedang diuji. Tapi puji Tuhan kalau kita baca ayat berikutnya, Daud lulus ujian itu. Yaitu ketika Daud tetap dekat sama Tuhan. Tetap teriak sama Tuhan. Tetap doa sama Tuhan. Meskipun rasanya kok Tuhan diam ya. Rasanya kok Tuhan jauh ya. Rasanya kok Tuhan sembunyi ya. Itu tidak membuat Daud mengalami krisis iman. Tapi Daud tetap doa. Tetap berseru. Tetap doa. Tetap teriak sama Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita merasa jauh dari Tuhan. Karena itu adalah Tuhan sedang menguji kita. Ya, tetap dekat sama Tuhan.
Karena sebenarnya Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita kok, saudara ya. Hanya kita bisa merasa jauh, ya. Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita tidak setuju ya dengan lagu yang mengatakan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu dari seberang itu lagunya begitu ya. Aku jauh, aku dekat, engkau dekat. Tuhan kita tidak seperti itu, ya. Tuhan kita itu dekat kok. Hanya kita yang bisa merasa jauh dengan berbagai kemungkinan tadi, saudara ya. Mengapa Tuhan itu begitu dekat? Karena dia Immanuel, saudara. Yosua 1:9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kejut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Kemanapun kau pergi, Tuhan besertamu, beserta kita juga. Ibrani 13 ayat 5-6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, sekali-kali tidak. Kan engkau itu kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Akan dilakukan terhadap aku. Lihatlah Tuhan sudah mengatakan, aku sekali akan membiarkan engkau dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan selalu dekat. Kalau kita merasa jauh dari Tuhan, silakan kita koreksi dari beberapa kemungkinan tadi. Ya, itu menjadi introspeksi diri kita. Yang pasti Tuhan selalu dekat. Ya Immanuel. Bagaimana cara merasakan kehadiran Tuhan? Tadi ditanyakan, apakah dengan beribadah kita merasakan kehadiran Tuhan? Ya, kita merasakan kehadiran Tuhan. Hanya disamakan dulu definisinya. Apa sih merasakan kehadiran Tuhan itu? Apakah kita merasa merinding gitu? Apakah kita kemudian nangis? Tidak sebegitu, saudara ya. Kehadiran Tuhan itu tidak bisa dipatok dengan beberapa pengalaman-pengalaman rohani tertentu. Tidak, saudara. Tidak. Kita percaya dia maha, dia hadir ketika kita bersekutu dengan dia. Ya. Gak usah paksain sampai aku merinding, sampai aku nangis. Tentu. Nah, ya, tidak bisa seperti itu terus. Tuh. Dalam Alkitab, Tuhan pernah mengatakan bahwa ketika ada gempa, Tuhan tidak ada. Ada api, ada di sana. Justru Tuhan ada di angin yang sepoi-sepoi. Jadi hadirannya itu tidak bisa kita patok seperti tadi itu akan ini ya merinding, nangis, tapi baik yang kita lakukan adalah pengertian. Kalau aku datang berdoa, aku datang saat teduh, datang belajar firman, merenung firman, aku tahu aku dekat dengan Tuhan. Aku rasa, tidak rasa, aku dekat sama Tuhan. Begitu, bagaimana cara merasakan kehadiran Tuhan? Saya tidak akan mengajarkan mesti begini, begitu, mesti begini, enggak. Tapi saya lebih ke pengertian kita. Perhatikan Matius 6 ayat 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cara merasakan kehadiran Tuhan adalah kita pasti punya relasi dengan Tuhan. Dimulai dari status kita sebagai anak, yaitu waktu kita percaya Yesus. Dimulai dari situ. Pengalaman rohani apapun, ya, apakah itu merinding, nangis, kalau belum sebagai anak Tuhan itu pengalaman rohani yang palsu. Pastikan statusmu anak Tuhan, yaitu ketika kamu sungguh-sungguh percaya Yesus. Dan dengan itu kamu boleh nyebut Allah dengan Bapa. Setiap kita datang sama Tuhan dan kita datang sebagai anak, dia sebagai Bapa, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di sana, saudara. Ya. Dengan iman kita alami itu, pada pengalaman-pengalaman rohani tertentu, iman kita yakin bahwa Bapa kita dengar kita. Dan saya tekankan yang kedua, perasaan kehadiran Tuhan adalah bukan memaksakan maunya kita. Justru waktu kita memaksakan maunya kita tidak akan alami, tidak akan rasa kehadirannya dia.
Tapi pada waktu kita mengutamakan akan kehendaknya, di sana kita akan merasakan kehadirannya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Semua bicara mu ya. Kuduskanlah namamu, kerajaanmu, kehendakmu. Ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Mengutamakan Tuhan, mengutamakan kehendaknya. Justru waktu itulah kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita paksain, ini tentang aku, kehendakku, mauku, kita tidak akan rasakan kehadiran Tuhan. Kita rasakan kehadiran ego kita. Nah, jadi dua hal itu yang ingin saya katakan dari Mazmur ini. Bagaimana merasakan kehadiran Tuhan? Statusmu, relasimu dengan Bapa. Yang kedua, utamakan Tuhan. Oke, sudah 9:30. Cukup sini. Apakah ada yang mau menanggapi untuk poin nomor 8? Oke, tidak ada. Malam ini semua jemaatnya manis-manis. Ya, tidak ada yang protes. Oke, kita akan tutup doa. Silakan saudara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Karena pertanyaan saudara itu akan jadi berkat untuk semua jemaat. Ya, mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur untuk waktu belajar bersama-sama pada malam hari ini. Dan biarlah apa yang kami pelajari sekali lagi bukan hanya mencerahkan, menambah pengetahuan, tapi adalah pelajaran-pelajaran rohani yang mengubah hidup kami, yang menegur kami, yang mengarahkan kami, jalan kami. Dan biarlah dengan itu kami boleh semakin mengenal dan mengasihi. Berkati untuk semua jemaatmu yang terus tekun belajar firman dan taat. Dan seluruh jemaatmu makin bergairah lagi dalam belajar bersama-sama. Ini doa kami mengakhiri kelas malam. Dan Mama Yesus kami berdoa. Amin.